Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Dulanjaan, terima kasih telah menghadiri undangan saya di ruangan ini dalam rangka sosialisasi penerapan budaya positif sebagai tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mensosialisasikan beberapa hal tentang budaya positif yang sudah saya dapat dari pembelajaran saya. Semoga nanti kedepannya bisa ditularkan oleh Bapak Ibu Guru sekalian. Baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, langsung saja. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Sebelumnya Bapak Ibu sudah kenal dengan saya karena penjenengan semua adalah rekan sejawat saya. Tetapi di sini saya menyampaikan biodata saya, itu nama saya, tanggal lahir, kemudian saya di SDN Dulanjaan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam hal ini Bapak Ibu saya undang ke sini dalam sosialisasi penerapan budaya positif di SDN Dulanjaan oleh saya sendiri, Uni Orasi PDSD, peserta calon guru penggerak angkatan 7. Sebelum saya menyampaikan apa itu budaya positif, di sini saya menyampaikan latar belakangnya dulu Bapak Ibu. Latar belakangnya yaitu sekolah merupakan tempat yang nyaman. Sekolah merupakan tempat yang nyaman bagi siswa serta tempat pembentukan karakter. Hal ini sejalan dengan filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dibangun melalui pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa sebagai pembentukan karakter. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif yaitu membuat kesepakatan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Dengan adanya penerapan segitiga restitusi dapat membimbing siswa untuk berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Itu adalah salah satu latar belakang yang saya ambil dalam penerapan budaya positif. Memang benar Bapak Ibu bahwa pembelajaran kita itu sesuai dengan tujuan pendidikan kita yang sudah dituangkan dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana seorang guru menurut beliau itu sebagai seorang petani. Jadi Bapak Ibu paham ya kalau seorang petani itu hanya bisa menanam, menaburkan benih. Ini nama buatan. Jadi kita sebagai guru itu hanya bisa menuntun anak, hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya anak. Jadi kita tidak boleh memaksa anak menurut sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak boleh. Jadi kita itu sebagai petani, jika kita sebagai petani, misalnya petani jagung, berarti yang kita sebar itu benih apa Bapak Ibu? Benih jagung. Kalau kita menyebarkan benih jagung, otomatis nanti akan tumbuh tumbuhan apa Bapak Ibu? Jagung juga, nih bagus sekali. Jadi kalau kita menyebarkan itu benih jagung, itu juga akan tumbuh jagung dan tidak mungkin jagung tersebut akan tumbuh menjadi bibit padi ataupun bibit semangka dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini seorang guru itu hanya menuntun saja, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh
memaksakan anak sesuai dengan keinginan kita. Si A itu harus sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak boleh. Jadi anak itu diibaratkan benih rajin. Kalau anak itu seperti jagung ya, nanti akan tumbuh seperti jagung. Ya, supaya jagung itu menjadi jagung yang unggul, yang handal, tugasnya adalah bapak tani ngapain? Hanya merawat, kemudian memupuk, ini apa betul? Jadi kita hanya memupuk anak itu supaya tumbuh menjadi anak sesuai dengan kodrat alamnya. Ya. Di sini sekolah itu kalau di filosofis pendidikan itu diibaratkan lahannya Bapak Ibu. Yang tadinya Bapak Ibu dulu sebagai petaninya, kemudian anak-anak didiknya sebagai benihnya, kemudian kalau sudah ada benih, ada petani, ada lahannya. Nah, sekolah di sini diibaratkan lahan. Kalau lahannya itu baik, lahannya itu subur, maka nanti bibit yang kita tanam akan tumbuh dengan baik. Ini nama bahan. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya di sini bukan karena bibitnya jelek tidak, tapi bagaimana cara merawat si petani tadi supaya bibit tadi menjadi bibit yang baik. Dengan cara apa? Menuntun saja Bapak Ibu. Kita tidak boleh memaksa. Karena setiap anak, setiap anak didik itu memiliki keunikan masing-masing. Mereka sangat unik, mereka sangat beraneka ragam. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara si A, si B, si C itu sama, tidak. Tapi mereka memiliki karakter yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda, potensi masing-masing. Nah, potensi itu sudah ada di dalam dirinya, itu sudah ada, sudah kodrat alamnya. Kita tidak boleh mengubah itu. Jadi misalnya orang tua juga tidak boleh mengubah. Karena apa? Anak itu datang ke sekolah itu misalnya kertas itu sudah ada tulisannya samar-samar. Jadi bukan kertas kosong kita mengukirnya mau kita tidak, tapi dia itu sudah memiliki tulisan yang samar-samar. Ya, tugas kita itu hanya menebalkan saja. Seperti kelas 1 ada huruf A, nah itu ada samar-samarnya, kemudian anak disuruh menebal. Ya, anak ibaratnya juga seperti itu. Jadi kertas yang ada tulisannya tapi masih samar-samar. Maka Bapak Ibu itu sesuai dengan filosofis pendidikan Yejar Dirantara. Dan nanti ketika anak itu sudah tumbuh di sini dengan baik, dengan lahan yang baik, akan menciptakan budaya positif yang baik. Kemudian berikutnya, budaya positif di sekolah itu merupakan perilaku positif yang sudah membumi, mendarah daging, mengakar dan dilaksanakan oleh seluruh warga di sekolah. Mengapa perilaku positif dapat membudayai suatu sekolah? Hal ini terjadi karena adanya kesadaran dari semua warga sekolah. Jadi kuncinya di sini kalau kita ingin menciptakan budaya positif adalah semua warga sekolah harus ikut serta. Budaya positif sekolah untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Intinya di sini ya Bapak Ibu, anak-anak di sekolah itu senang, nyaman, bahagia. Karena tadi salah satu tujuan dari pendidikan adalah demi keselamatan dan kebahagiaan anak. Jadi anak datang sekolah itu tidak tertekan. Maksudnya tertekan itu ditekan dengan adanya tugas-tugas dan hal-hal yang lain. Ketika datang ke sekolah dia merasa senang, saya senang, bahagia. Itu adalah salah satu tujuan dari pendidikan filosofis pendidikan Yejar Dirantara. Dan kuncinya budaya positifnya itu akan terjadi jika seluruh warga sekolah itu saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Itu akan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman bagi anak. Sehingga anak kalau datang ke sekolah akan bahagia, senang. Selanjutnya, nanti di sini Bapak Ibu itu hanya pengantar saja.
Nanti di sini saya akan menjelaskan beberapa ini ya. Ada 7 poin. Yang pertama nanti paradigma baru, perubahan paradigma, nanti hubungannya dengan teori kontrol. Kemudian yang kedua arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga hukuman, penghargaan, restitusi. 4 keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 6 posisi kontrol dan 7 segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan ini, apa baru hari ini istilah-istilahnya mungkin baru ya Bu. Iya, nanti saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup ya, 1 jam kita mampatkan. Selanjutnya, yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya mempunyai permainan perubahan paradigma baru. Juga Bapak Ibu guru yang berpasangan bisa salah satu mengepalkan tangan, yang satunya berusaha untuk membuka kepala dari Bapak Ibu yang lainnya. Coba misalnya Bu Iva dengan Pak Chandra, siapa yang mengepalkan? Terus nanti kalau yang mengepalkan Pak Chandra, jenengan berusaha untuk membuka kepala dari Pak Chandra itu berhasil apa tidak? Dengan bujukan, dengan rayuan, dengan apapun. Kira-kira Pak Chandra itu mau membukakan kepalanya itu apa tidak? Dan Pak Chandra di dalam kepalanya itu mungkin memiliki sesuatu yang paling berharga. Tetapi Bu Iva pengen ngerti itu apa tuh Pak? Coba kira-kira mau nggak Pak Chandra membukakan kepalanya? Coba Bu Iva, simulasi Bu Iva. Pak Chandra menaruh sesuatu dalam kepalanya yang sangat berharga. Dan Bu Iva ingin sekali membuka kepala itu. Kira-kira dengan rayuan bisa nggak? Maksudnya Pak Chandra mau nggak? Ketika dengan rayu itu mau nggak membuka kepalanya dengan kepalanya Pak Chandra itu? Ayo sih. Coba. Coba dibuka mau tidak? Dengan rayu apapun, dibujuk apapun, diberi apapun, kira-kira Pak Chandra itu luluh nama mboten. Itu hal yang paling berharga yang bisa mengubah dunia. Gimana Pak Chandra mau nggak ketika dirayu Pak Kasimin untuk membukanya? Bukan nama mboten dengan bujuk Pak Kasimin untuk membukanya. Berarti jenengan tetap pukul dengan kepalanya itu gitu. Oke, di mana? Sudah tahu Pak ya? Oh nyerah gitu. Berarti Pak Chandra teguh pendirian dengan kepalanya. Nonton gitu. Hubungannya apa Pak? Kalau ada salah satu teman itu memiliki sesuatu hal yang berharga, ketika kita bujuk dengan apapun, dia tetap teguh dengan pendiriannya, tidak mau membukakan, itu hubungannya dengan apa? Dengan posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi sesuatu hal itu yang bisa mengontrolnya itu adalah siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Bagus. Jadi apapun yang ada di dalam diri kita, yang bisa mengontrolnya adalah diri kita. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Maksudnya tadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Pak Chandra memiliki sesuatu yang berharga dalam kepalanya, tapi disusun oleh Pak Kasimin, tapi tidak boleh Pak Chandra dibujuk apapun, dia tetap teguh pada pendirian. Karena apa? Pak Chandra bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalau misalnya Pak Chandra memberikan, berarti Pak Chandra itu bisa dikontrol oleh orang lain. Hubungannya di sini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol itu bahwa stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau kita ingin mengubah orang itu sesuai dengan pandangan kita, tapi teori kontrolnya mengatakan lain. Kita
berusaha memahami pandangan orang dan lain tentang dunia. Jadi ada apa namanya, bertolak belakang apa ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu atau kesalahan. Biasanya kita kalau melihat perilaku buruk itu dianggap suatu kesalahan. Tetapi untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi baik atau buruk itu pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti Pak Chandra tadi. Bagus Pak Chandra. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya itu tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Orang lain itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika Bu Iva tadi, Pak Kas tadi membujuk Pak Chandra gagal, nah itu ada unsur pemaksaan, harus. Tetapi untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi. Yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau jenengan bisa membuka kepalanya, berarti jenengan berpikir saya menang. Tetapi untuk teori kontrolnya, model berpikir menang. Jadi semuanya menang. Yang memiliki kepala menang, yang membujuk juga menang. Sama-sama menang. Berikutnya, yang kedua, konsep disiplin positif dan 3 motivasi perilaku manusia. Di sini Bapak Ibu ada disiplin positif Bapak Ibu di sini ya. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, di sini bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu menurut Dr. William Glasser. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan tadi ya. Kemudian ini model berpikirnya menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ini refleksi. Makna disiplin. Nah, apa itu disiplin? Di sini dijelaskan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Kemudian disiplin diri itu bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu intinya untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau untuk mendapatkan kepatuhan berarti terjadi ketidaknyamanan Bapak Ibu, bukan karena kita dihargai, tapi ada unsur patuh tadi. Patuh itu disiplin. Berikutnya disiplin dari hal-hal tadi kemudian bisa disimpulkan bahwa disiplin itu adalah untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri yang kuat, itu termasuk motivasi internal. Jika tidak punya motivasi internal, maka kita memerlukan bantuan orang lain atau motivasi eksternal. Jadi di sini kuncinya Bapak Ibu, untuk disiplin itu bukan karena mereka terpaksa, tapi menciptakan anak-anak itu merdeka. Merdeka dalam artinya di sini tanpa harus ada paksaan, Bapak Ibu. Jadi harus keluar dari dalam dirinya sendiri. Ini ada disiplin diri, itu adalah motivasi yang ada di dalam diri, yaitu motivasi internal. Tetapi jika motivasi internal itu tidak punya, maka dia harus membutuhkan motivasi eksternal, membutuhkan bantuan dari orang lain.
Niku disiplin Bapak Ibu. Sekarang untuk manfaatnya. Manfaat dari disiplin diri itu adalah yang pertama, membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Jadi kalau anak itu memiliki disiplin diri, ini akan menggali potensinya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak harus memaksa anak itu harus bagaimana, tidak. Tapi nanti dengan disiplin diri ini anak akan menggali potensinya untuk mencapai apa? Tujuan. Jadi sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Kita melakukan apapun itu pasti ada tujuan. Tidak mungkin kita melakukan A tidak ada tujuan, pasti ada tujuan. Yang kedua, membantu mempelajari bagaimana menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai. Jadi memilih tindakan, kalau tindakan ini saya lakukan benar enggak? Jadi memilih, mengacu nilai-nilai yang dihargai. Nilai yang dihargai itu apa? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Seperti contohnya misalnya tanggung jawab, itu berarti salah satu nilai kebajikan. Tanggung jawab, kemudian menghargai orang lain, itu salah satu nilai-nilai yang dihargai. Memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai, tanggung jawab. Yang berikutnya, membuat seseorang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai ini. Jadi tetap memiliki rasa tanggung jawab Bapak Ibu ya, supaya mereka itu dalam melakukan tindakan itu tidak melampaui batas dan didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan untuk disiplin diri. Dan mungkin untuk anak-anak di kita mungkin sudah melakukan disiplin diri, tapi mungkin masih sama-sama lah. Itu nanti kita bisa menebalkan itu disiplinnya anak-anak. Berikutnya, nah di sini Bapak Ibu tadi untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai yang dihargai. Nilai yang dihargai itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini. Jadi ada nilai-nilainya di sini ada kalau profil pelajar Pancasila itu memiliki nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, jadi nilai-nilainya di sini, nilai kebajikan yang diyakini. Nah ini sesuai dengan tadi Dr. William Glasser yang menyampaikan teori kontrol. Untuk teori motivasi perilaku manusia menurut Gianni Glasser, nah ini tadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal tadi Bapak Ibu. Kalau motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi kalau tadi ada disiplin, kepatuhan, anak-anak patuh. Jadi kenapa? Karena apa? Karena dia untuk menghindari untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Dia patuh berarti dia menghindari apa Bapak Ibu? Hukuman dia. Nah, dia tidak dihukum. Saya harus patuh supaya saya apa? Supaya saya tidak dihukum. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini maksudnya begitu, anak-anak itu seperti itu. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya tidak terlambat sekolah. Ketika saya tidak terlambat sekolah, berarti saya tidak apa? Tidak mendapatkan hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Maksudnya katanya, misalnya coba anak-anak hari ini waktunya matematika misalnya. Kalau sampean nanti bisa menjawab soal dengan benar, nanti saya kasih hadiah. Nah, seperti itu. Jadi motivasi eksternalnya karena apa? Dia ingin mendapatkan hadiah. Dia ingin
mendapatkan imbalan. Kalau di kelas rendah mungkin, nah coba ini ditulis, nanti kalau tulisannya sudah selesai, sudah bagus, nanti saya kasih bintang. Bintangnya tidak 1 tapi saya kasih bintang 5 misalnya. Jadi anak-anak punya motivasi eksternal. Karena apa? Dia ini mendapatkan imbalan, entah itu imbalan berupa materi ataupun berupa ujian dan lain sebagainya. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, motivasi internal. Internal itu yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Itu merupakan tujuan disiplin positifnya itu terletak di motivasi internalnya, Bapak Ibu. Tidak di motivasi eksternalnya. Kalau di motivasi eksternal, ini anak-anak cenderung apa Bapak Ibu? Terpaksa. Ini kan saya harus, saya ingin mendapatkan, uang, saya ingin mendapatkan bintang 10 kalau saya bisa. Tetapi tidak keluar dari hatinya sendiri. Hanya ingin meraih imbalannya saja. Hanya ingin meraih supaya tidak dihukum. Yang ketiga itu yang paling penting untuk menghargai dirinya sendiri. Ini disiplin positifnya itu Bapak Ibu. Bukan di sini, bukan karena dia patuh, dia tidak mendapatkan hukuman, dia disiplin, tidak, tetapi malah karena menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini keluar dari dalam hatinya sendiri. Jika saya tidak melakukan pelanggaran itu, saya ini jadi apa? Jadi ini keluar dari dalam dirinya sendiri. Ada motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, inilah yang dinamakan tujuan disiplin positif. Bukan karena tadi mendapatkan imbalan. Nah, tadi Bapak Ibu, mungkin kita saya juga sebelum mendapatkan pembelajaran ini juga saya sering membuat anak-anak supaya termotivasi secara eksternal. Ternyata ketika saya mempelajari ini, tindakan saya kurang benar. Jadi itu tidak tidak sesuai dengan tujuan disiplin positif, tapi itu malah nanti bisa membunuh. Nanti di belakang ada Bapak Ibu, nanti terkait hukuman, penghargaan dan lain sebagainya. Nanti di belakang ada. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk yang ketiga, ini hubungannya Bapak Ibu tadi imbalan tadi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Hukuman itu bermacam-macam gitu Bapak Ibu. Ada yang dihukum itu berupa penghargaan atau dihukum dengan ketidaknyamanan. Tapi sebagian besar itu kalau hukuman itu berarti cenderungnya anak-anak merasa apa Bapak Ibu? Tidak nyaman, merasa bersalah karena melakukan, dan nanti tidak akan tumbuh motivasi internalnya dalam dirinya. Karena tadi dihukum itu menyakitkan ya Bapak Ibu. Mungkin kalau dihukum itu menyenangkan atau menyakitkan kira-kira menyakitkan ya. Jadi kalau dihukum itu menyakitkan. Oke. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, itu sama artinya dengan hukuman Bapak Ibu ternyata. Tetapi memang sebelumnya saya juga sering melakukan penghargaan, tetapi di sini penghargaan itu malah sama dengan hukuman. Itu menurut teori yang saya dapatkan dari ini. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Maksudnya, iya betul ya begini. Kalau anak itu diberi penghargaan, ayo selesaikan ini nanti saya kasih uang. Ayo nanti ini dikerjakan, kalau juara 1 saya beri hadiah. Itu ternyata hukuman Bapak Ibu. Hukuman karena apa? Anak-anak
sesuatu sesuai dengan tujuan tertentu. Itu motivasinya eksternal, jadi itu termasuk hukuman ternyata. Jadi hukuman itu pengaruhnya bisa jangka pendek, jangka panjang. Kemudian nanti ini penghargaannya bersifat menghukum, penghargaannya mengurangi ketepatan, penghargaannya tidak efektif, dan penghargaannya merusak hubungan. Jadi kalau salah satunya itu mendapatkan hukuman, kalau salah satunya itu mendapatkan penghargaan, ini bisa merusak hubungan. Maksudnya hubungan itu antara anak. Nah, hubungannya mungkin anak yang kurang pandai itu akhirnya menjadi paling nanti yang mendapatkan hadiah itu ya itu saja. Yang pintar kan dia. Nah, seperti itu. Jadi itu akan merusak hubungan si anak tadi. Jadi akhirnya melotot. Ya enggaklah, pasti yang mendapatkan nilai baik, mendapatkan hadiah itu ya itu saja, anak-anak itu saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini juga mengurangi ketepatan, tidak tepat. Semuanya anak memiliki hak yang sama. Semuanya bisa mendapatkan penghargaan ataupun penghargaan ya. Jadi anak yang kurang pandai itu pun harus diberi penghargaan. Jadi kalau kita mau memajang pajangan hasil karya anak, itu kita tidak boleh memajang hal-hal yang baik saja. Jadi semuanya kita pajang supaya apa? Oh ternyata anak-anak itu biar tumbuh motivasinya dari dalam diri. Oh ternyata hasil saya yang jelek pun juga dihargai oleh Bapak Ibu guru. Jadi misalnya ada anak didik kita Nanda, dia diminta untuk membuat poster karena dia memang kurang mampu, posternya seadanya lah. Nah, alangkah baiknya kita juga harus memajangnya itu supaya apa? Dia itu bangga, oh ternyata hasil karya saya juga dipajang, dipajang untuk teman-teman saya, tidak hanya teman-teman saya yang baik saja. Jadi berupa penghargaannya itu seperti itu. Jadi tidak paling si A ini ya yang dapat nilai baik, si B inilah yang mendapatkan nanti imbalan, tidak seperti itu. Jadi kita menghindari itu Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa memiliki penghargaan baik jelek ataupun buruk, jelek atau baik. Kalau jelek itu berarti kurang berhasil teman-teman. Selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas. Kualitasnya bisa menurun. Jadi dia itu dia mendapatkan imbalan, saya tak gini terus, saya tak supaya nanti saya disenangi oleh Bapak Ibu. Itu saya senang, saya nanti disenangi sama guru saya, menurunkan kualitas juga. Kemudian penghargaan itu juga mematikan kreativitas. Maksudnya di sini mematikan kreativitas anak yang kurang, maksudnya IQ-nya memang di bawah. Itu nanti akan mati. Padahal dia mungkin punya kreativitas yang lain dibandingkan teman-temannya. Dia punya potensi yang lain dibandingkan teman-temannya. Mungkin dia kurang dalam pengetahuan, tapi mungkin dia pandai di dalam keterampilan. Nah, ketika temannya yang pandai tadi mendapatkan penghargaan, akhirnya dia kreativitasnya mati. Karena apa? Dia merasa tidak dihargai oleh Bapak Ibu guru. Saya membuat gambar ini pun tidak dipajang karena gambaran saya jelek. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Jadi mematikan kreativitas. Jadi bagaimanapun kreativitas anak itu kita harus menghargai. Kita semuanya kita hargai. Tidak hanya yang baik saja. Ini paling baik, saya beri nilai 100.
ini paling jelek, tidak saya merasa, tidak. Nanti akan membunuh ini, akan mematikan kreativitasnya. Biarkanlah anak kita membuat kreativitasnya sesuai dengan keinginan kita. Seperti kelas 6 nih, mohon maaf, itu kalau siapa itu Intan itu memang akhirnya di bawah daripada teman-temannya, tapi dia kreativitasnya tinggi. Bu, saya ingin membuat ini sebanyak ini, silakan. Bu, saya ingin membuat ini, monggo. Kalau itu kreativitas kamu. Dan untuk yang lain bagaimana? Ya saya silakan. Baik ataupun buruk tetap saya tempelkan. Gambarannya enggak berupa apapun ya saya tempelkan. Itu bentuk penghargaan dari anak. Itu perubahan saya Bapak Ibu di kelas saya sebelum saya mendapatkan materi ini, saya sama dengan penjenengan semua yang saya hargai, yang saya beri imbalan itu memang anak-anak yang pandai saja. Tapi ternyata saya salah. Jadi semuanya harus kita hargai. Nanti kalau tidak dihargai nanti akan mematikan kreativitasnya. Yang berikutnya ini penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Jadi seperti tadi nih, kalau yang pandai saja yang dihargai, nanti yang kurang pandai akan lolos. Enggaklah, biarkan itu yang pandai saja yang mengerjakan. Jadi saya berusaha, walaupun itu berhasil atau tidak, tapi saya berusaha untuk menghargai semua hasil karya anak didik saya, Bapak Ibu ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga ke depannya nonton, terutama untuk kelas 1. Memang kelas 1 itu sulit sekali untuk diatur oleh mereka, tapi memang mereka itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Kita kalau melihat itu unik, si Sela ini kok sebenarnya ini kita bisa membuka kreativitasnya Bapak Ibu yang di situ. Jadi kita tidak boleh mohon maaf saya tidak menghubungi ini hasil dari bimbingan saya seperti itu. Jadi kita tetap menghargai, berarti nanti kalau dia pinter cerita cerewet, dia nanti ikut lomba ceramah atau bagaimana. Kalau dia senangnya kok nyanyi, malah berarti nanti kalau ada lomba kita suruh untuk menyanyi. Jadi semua anak itu memiliki kreativitas masing-masing. Biarkan dia berkreasi, biarkan dia menuliskan apa. Kita hanya menontonnya tadi Bapak Ibu di depan. Kita hanya menonton. Kalau anaknya itu melakukan arah yang membelok, kita wajib meluruskan atau kita luruskan. Itu kurang baik. Kita luruskan atau tapi kita tidak memaksa. Nggak boleh memaksa. Mantan Bapak Ibu untuk berikutnya. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Di sini ada beberapa. Kalau dicermati Bapak Ibu, ada suatu tindakan dari guru dan termasuk tindakan tersebut itu masuk ke dalam hukuman atau masuk ke dalam konsekuensi. Dicermati sebentar saja. Yang pertama misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi dari itu. Bisa ditulis nanti saya beri bocoran jawabannya tadi. Nanti jawaban Bapak Ibu benar atau salah persepsinya. Nomor 1 coba bisa ditulis, maksudnya di engkring nomor 1 ini hukuman, nomor 1 ini konsekuensi. Nanti saya beri di sini tidak ada lomba Bapak Ibu, ini cuma pemahaman saja. Jadi nanti tidak ada menang yang kalah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Silakan, ini konsekuensi nomor hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Sudah ada gambaran nih Bapak Ibu dari beberapa pernyataan ini, termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba saya buka, kira-kira jawabannya panjenengan semua itu benar atau salah persepsinya. Saya buka. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu ternyata sebuah hukuman. Yang kedua, lari melihat lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah itu juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar termasuk konsekuensi juga. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi. Jadi mungkin jawab Bapak Ibu benar semua. Benar semua. Benar semua. Ya, bagus. Jadi Bapak Ibu guru memang hebat. Bapak Ibu guru hebat semua. Di sini ada hukuman dan konsekuensi. Nomor ketika hukuman dan konsekuensi, ketika saya menjawab yang pertama ini konsekuensi, ternyata itu hukuman. Ketika saya menjawab menggantikan hukuman, oh ternyata itu konsekuensi. Nanti ada perbedaan di sini. Hal-hal itu jika dikatakan hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau tadi kita disuruh untuk menuliskan 100 kali pernyataan tidak pernah terlambat, berarti itu hukuman betul. Karena apa? Sesuatu yang menyakitkan. Anaknya merasa tersakiti. Kenapa? Menuliskan sebanyak 100 kali. Berarti kan dia kesel, capek. Nah, menyakitkan berarti dia merasa tersakiti. Oh, berarti kalau dia merasakan tersakiti, berarti dia mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya tadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret. Kalau kertas pemana yang kita coret, berarti konsekuensinya apa? Sesuatu hal yang sudah terjadi, berarti kita harus mengganti. Itu bedanya hukuman dan konsekuensinya Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama, hukuman itu pasti menyakitkan anak, membuat anak sakit fisik. Ya, waktunya itu bisa lama, jangka panjang. Ketika kita memberikan hukuman ke anak, misalnya coba itu lari lapangan sebanyak 15, itu nanti di suatu saat itu akan tertanam dalam hatinya anak itu. Saya loh pernah dihukum oleh bapak itu, saya loh pernah dihukum oleh ibu itu. Jadi sakitnya itu jangka lama, panjang, sampai dia keluar dari sini usia SD, SMP, SMA, mungkin bahkan sudah dewasa itu akan terngiang terus dengan hal-hal yang menyakitkan tadi. Anak akan membenci kedisiplinan. Oh, kok disiplin? Kok saya kalau tidak pakai ini mesti dihukum? Saya terlambat dihukum menuliskan sebanyak 100 kali. Jadi karena tersakiti, dia akhirnya membenci kedisiplinan, malah tidak disiplin. Karena apa? Tersakiti tadi. Mungkin lain hari dia
kesepakatan itu ada konsekuensinya, perjanjian. Nah, perjanjian itu harus dilakukan, tidak boleh dilanggar. Kalau ini nih hukuman, ini kan peraturan. Nanti kalau saya tidak patuh, nanti saya dihukum. Tapi kalau konsekuensi, ini sudah ada janji, sudah ada kesepakatan bersama. Jadi nanti dia akan tumbuh dengan sendiri. Saya membuang sampah sembarangan ya tadi. Berarti konsekuensi saya harus membersihkan sampah tadi. Jadi dari awal itu sudah ada konsekuensi. Dia tidak merasa sakit dan waktunya pendek, tidak merasa tersakiti dia. Dia walaupun sudah keluar dari sini, nggak akan aku loh, nggak pernah kalau tadi hukuman kan tetap teringat. Saya pernah dihukum itu ya. Jadi jangkanya itu panjang sekali. Jadi ini mendorong anaknya bisanya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Kemudian dirinya yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak itu ini dihukum, ini ketika melakukan sesuatu kesalahan ini pasti menyembunyikan. Siapa tadi yang melaporkan? Tidak Bu. Siapa? Yang di situ siapa? Kelas 1 Bu. Siapa namanya? Tidak tahu Bu. Jadi dia menyembunyikan kesalahannya ini. Ini efek dari hukuman tadi. Jadi kita harus ini anak belajar untuk mematuhi peraturan tadi. Yang berikutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi ketika anak itu dihukum, itu dalam hatinya itu akan tumbuh marah, kesel, kemudian merasa dipermalukan. Isin aku karo kancaku, kok aku dihukum, dipermalukan. Merasa dalam dirinya itu akan tumbuh, saya merasa tidak dihargai. Jadi kita harus mengingatkan ini dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, kemudian ini diasingkan untuk sementara. Maksudnya untuk sementara saja, tidak jalan jangka waktu yang lama. Kan konsekuensi itu sesuatu yang memang harus kita lakukan, sudah kesepakatan bersama. Maka Bapak Ibu, kemudian berikutnya, kalau tadi terkait hukuman dan konsekuensi ini Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Jadi seharusnya kita memberikan konsekuensi saja, tidak memberikan hukuman. Kalau memberikan hukuman itu nanti jangka waktunya panjang, bisa menyakiti anak. Nanti hubungannya ke belakang Bapak Ibu. Dengan bagaimana supaya anak itu tidak dihukum itu bagaimana, nanti ke belakangnya ada. Ini yang berikutnya restitusi. Restitusi itu apa loh? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau tadi anak melakukan kesalahan tidak dihukum, tapi ini melalui restitusi untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka akan tidak merasa dipermalukan lagi, tapi dia tetap bisa bergaul dengan temannya, tetapi di sini karakternya akan lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita berusaha untuk mencari solusi masalah dari mereka itu. Mereka itu melakukan kesalahan pasti memiliki alasan. Jadi kita mencari solusinya. Apa tuh alasan ketika kamu melakukan kesalahan itu apa? Jadi kita tidak boleh langsung mendoktrin kamu salah, saya hukum. Tapi kita memberikan kesempatan anak itu memperbaiki kesalahan kita. Kita harus mencari solusinya itu apa. Gitu. Karena apa? Setiap anak itu melakukan sesuatu kesalahan itu pasti memiliki alasan. Dan mungkin anak tersebut itu kurang dalam memenuhi kebutuhan. Nanti
di belakang ada tentang kebutuhan manusia, nanti di belakang ada. Jadi mungkin anak itu salah satu dari kebutuhan dasar manusia itu mungkin tidak terpenuhi, akhirnya dia melakukan suatu kesalahan, dan kita wajib ini memperbaiki kesalahan, tidak terburu-buru untuk menghukum. Kita cari dulu, kita pahami dulu salahnya apa, solusinya, terus nanti apa. Jadi seperti ini. Ini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan itu apa. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak, kalau kita melakukan kesalahan itu, kamu itu ingin menjadi apa. Itu tentang restitusi. Untuk jelasnya nanti tertuang dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ada segitiga restitusi di kegiatannya restitusi ini. Berikutnya Bapak Ibu ini, tidak. Nanti kalau jenengan tadi melakukan hukuman, itu akan mengakibatkan identitasnya gagal dari. Karena nanti anak tidak nyaman, merasa tersakiti, kemudian merasa dia tidak dihargai, merasa dia itu korban ketidakadilan. Itu akhirnya apa? Ini identitasnya akan gagal. Tetapi kita harus melakukan ini, Bapak Ibu, kalau ingin menumbuhkan disiplin positif, disiplin diri dalam diri kita, menumbuhkan motivasi internal, kita harus melakukan ini konsekuensi. Kemudian harus melakukan tadi restitusi. Jadi kita melakukan kesepakatannya apa, nanti kalau kesepakatan kita itu dilanggar, berarti anak mendapatkan konsekuensi. Kemudian anak melakukan kesalahan, berarti dia nanti di sini pilihannya melakukan segitiga restitusi. Berikutnya Bapak Ibu, ini ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan. Bukan tawar-menawar paksaan, tapi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang kurang itu apa. Ada 9 ini. Cara yang baik ini ya, restitusi ini cara yang keempat, keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Untuk konsekuensinya tadi Bapak Ibu ya, kita harus untuk menciptakan budaya positif tadi Bapak Ibu. Jadi untuk supaya kita tidak melakukan hukuman, kita harus bagaimana? Kita harus melakukan peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi di kelas sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus melakukan peraturan kelas. Dan peraturan kelas itu berupa apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa kesepakatan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan anak didiknya. Kalau kita masuk, kita harus apa? Anak-anak misalnya harus saling menghargai, harus saling menghormati, bertanggung jawab, berkata sopan. Misalnya kan anak-anak bertengkar, berarti kalau bertengkar berarti anak-anak tidak mencerminkan apa? Tidak saling menghargai sama teman, musuhi temannya, itu berarti tidak saling menghargai. Dari kita keyakinan tadi, kesepakatan kita dengan anak, kita jelaskan ke anak. Nanti kalau anak-anak melanggar kesepakatan kita, apa yang harus dilakukan? Mendapatkan konsekuensi itu, bukan hukuman tapi konsekuensi. Ketika makan makanan kok bungkusnya dibuang sembarangan, kalau di situ di keyakinan kelasnya ada membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, berarti anak harus tahu, kalau saya membuang sampah sembarangan berarti saya salah, saya melanggar kesepakatan saya harus bagaimana? Oh, saya harus membuang pada tempatnya. Jadi langkah yang pertama itu Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif itu panjenengan semua harus membuat kesepakatan kelas bersama anak didiknya. Itu awalnya Bapak Ibu. Ya, memang budaya positif ini tidak langsung terjadi secara cepat, tapi ini membutuhkan waktu yang lama. Memang anak harus menyesuaikan
disesuaikan, harus melalui pembiasaan. Kalau nanti anak-anak sudah terbiasa, mungkin budaya positifnya, lingkungan positifnya ini akan tercapai. Jadi memang misalnya hari ini kita melakukan kesepakatan, banyak sekali anak-anak yang melanggar karena apa? Anak-anak belum terbiasa, belum melakukan pembiasaan. Kalau nanti sudah berselang lama, nanti anak-anak akan terbiasa. Oh iya, kesepakatan saya ini. Saya sudah mencoba untuk kelas 6 dalam membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kalau masuk kelas harus rapi, misalnya berkata sopan. Jadi tidak ada yang kata-kata kotor. Jadi kalau ada yang berkata kotor langsung, Bu itu berkata kotor, ayo konsekuensinya apa? Langsung. Tapi memang untuk anak kecil yang sederhana saja Bu Ivan, ini untuk kelas 1, 2, 3 mungkin hal-hal sederhana saja. Kalau bertengkar berarti kita harus saling menghormati teman, menghargai teman, itu saja nggak apa-apa. Nanti waktu berjalannya waktu nanti akan tumbuh sendiri budaya positif. Berikutnya, di sini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan peraturan Bapak Ibu. Kemudian untuk keyakinannya apa? Bentar. Untuk keyakinannya, jadi peraturan dengan keyakinan itu beda. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu berarti keyakinannya apa? Jadi ini diambil intinya, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti dia menghormati teman. Kalau mengganggu orang lain berarti ini mungkin mengusiri teman. Kalau anak-anak ya, kalau anak-anak berarti mengusiri teman. Pulpennya diambil, bukunya dicoret. Nah itu termasuk keyakinan kelasnya yang diambil adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti demi keselamatan. Kalau ada anak yang gelut, bertengkar, berkelahi, berarti itu keyakinannya di sini keselamatan. Kita ambil keselamatan, menghargai orang lain juga. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau di SD tidak ya, Bapak Ibu. Itu kesehatan ya, kesehatan. Kemudian berganti atau menggiliran, itu menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker, itu demi keselamatan dan kesehatan. Jangan berdiri di kelas ketika maksudnya pembelajaran. Jangan berjalan-jalan sendiri atau berdiri, dan itu demi apa? Keselamatan. Jadi beda Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan kelas. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas dengan anak didiknya, menghormati temannya, dan nanti bisa dipahamkan ke anak. Nah, nanti konsekuensinya inilah ya, ini bukan hukuman. Biar anak nanti tidak tersakiti. Kalau hukuman itu sangat menyakitkan. Yang berikutnya ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia kita itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Jadi bertahan hidup kita juga harus disayang, merasa diterima, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebebasan, mendapatkan penguasaan. Ini kelima-limanya harus dipenuhi. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mungkin dari salah satu ini ada yang tidak dipenuhi, bagaimana Bu misalnya? Nah, jika salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, nah itulah yang akan menjadikan anak itu melakukan suatu tindakan yang kurang baik. Misalnya karena dia di rumah itu dengan bukan orang tuanya, dengan neneknya atau dengan Pak D-nya atau dengan kakaknya, dia kan melakukan suatu kegiatan mungkin
kesannya di sekolah itu dia nakal begini begitu, pola tingkah lakunya begini jelek ini. Itu kita tidak langsung mendoktrin mereka, tidak harus kita langsung menghukumnya, tapi kita harus memahami dari kesalahan anak itu tadi. Oh ternyata si anak tadi itu kurang, kebutuhannya kurang di dalam ini. Dia merasa kurang disayang, perhatiannya kurang. Akhirnya dia melakukan sesuatu tindakan yang merasa senang. Nah, dia ini senang, pokoknya saya senang, saya bebas. Karena apa ini? Mungkin salah satu dari kebutuhan ini tidak penuhi, ibu ya. Jadi misalnya ada anak itu kok melakukan kesalahan, kita ini, oh berarti dia salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi kelima kebutuhan itu harus terpenuhi. Jadi yang pertama, kalau kebutuhan bertahan hidup itu berupa makan, minum, itu. Kemudian kesehatan, rumah, rasa aman, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kalau cinta dan kasih sayang itu hubungan koneksi sosial, jadi antar anggota keluarga. Kalau tadi ditinggal ayah ibunya, berarti dia kurang kasih sayang. Akhirnya dia melampiaskan kekurangannya tadi melalui suatu tindakan kesalahan. Kemudian ini yang berikutnya, penguasaan itu menjadi terampil dihormati. Jadi misalnya si anak tadi kurang pandai, IQ-nya di bawah, tapi dia harus memenuhi kebutuhannya untuk penguasaan, harus dihormati juga, dihormati. Kemudian kesenangan, anak itu kodratnya, anak SD itu kodratnya adalah bermain. Jadi kita tidak boleh mengubah kodrat anak untuk bermain. Jadi memang anak itu kodratnya bermain. Ya, kalau anak itu dijelaskan materi kok bermain, ya memang itu kodratnya seperti itu. Kita pandai untuk itu. Kita sambil bermain peran atau diajak keluar atau bagaimana supaya anak itu memenuhi kebutuhan kesenangan. Yang berikutnya kelima, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Jadi dia itu memiliki pilihan sendiri, bebas, mempunyai kreativitas bebas. Kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa menghalangi kreativitas anak, itu bebas. Ketika seorang murid melakukan kesalahan atau melanggar peraturan atau berbuat yang bertentangan dengan nilai kebajikan, sebenarnya hal itu dilakukan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan itu ini dia gagal dalam memenuhi kelima kebutuhan dasarnya. Mungkin salah satunya kurang terpenuhi. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru harus memiliki 5. Tetapi dari kelima posisi kontrol ini, yang paling efektif, yang paling baik itu adalah posisi manajer. Posisi manajer. Kenapa? Nanti di belakang. Oke. Kalau penjenengan semua sebagai penghukum, ini menggunakan fisik, Bapak Ibu, kemudian membuat orang merasa bersalah. Itu guru itu cenderung katanya lembut, tapi merasa anak itu malah tidak nyaman, Bapak Ibu. Jadi misalnya begini, kalau merasa bersalah itu anak melakukan kesalahan itu langsung didoktrin begini, sampean nggak kasihan toh, bapak ibunya itu di rumah bekerja keras, cari uang untuk sampean, tapi sampean tinggalnya di sekolah kok seperti itu. Jadi ini penjenengan posisinya sebagai membuat orang bersalah. Ketika penjenengan mengatakan itu, anak merasa bersalah. Ya, salah. Jadi dia merasa bersalah. Kalau penghukum tadi langsung, penjenengan langsung menghukum. Kalau anak tidak salah, lari sebanyak ini. Ayo, itu biasanya dikuras, dibersihkan, nyapu halaman sampai selesai. Gitu. Jadi ini nadanya tinggi, tidak ada toleransi.
yang ketika teman, kalau sebagai teman itu guru tidak menyakiti, tapi tetap mengontrol. Maksudnya sebagai teman itu, tetapi di sini nanti kalau sebagai teman anak akan merasa ketergantungan. Misalnya begini, kalau anak melakukan melanggar peraturan, tidak usah nggak apa-apa, nanti yang menanggung biar bunyi saja. Nanti kalau ada apa-apa biar bunyi saja yang menanggung. Misalnya seperti itu sebagai teman, tapi nadanya memang lembut. Tapi nanti ini juga baik, tapi nanti anak akan ketergantungan dengan kita. Nanti sama bunyi diatasi kok. Misalnya seperti itu. Kita melakukan salah ini ada teman kita dianggap sebagai teman. Tapi dengan bapak ibu guru yang lain tidak. Gitu loh. Jadi ini ketergantungan. Kemudian yang berikutnya pemantau atau monitor. Ini mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku anak yang dewasa. Kemudian yang paling baik adalah guru sebagai manajer. Posisi kontrolnya sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, membuat murid mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid untuk menemukan solusi. Yang paling baik ini kalau anak itu melakukan kesalahan, kita harus ini bersama murid untuk mempertanggungjawabkan, melakukan solusi. Apa tuh? Solusinya apa? Kamu melakukan ditanya dengan baik. Kamu melakukan ini pasti memiliki alasan. Jadi kita menanyakan dengan baik. Kalau ketika kita memancing anak untuk melakukan kata-kata yang baik, alasannya apa? Sampai melakukan ini. Nanti anak-anak akan ini alasannya. Nanti anak-anak itu akan menemukan solusinya. Ketika kamu melakukan ini, kira-kira tindakan kamu itu baik apa tidak? Si anak-anak tahu, oh tindakan saya tidak baik. Dan nanti anak-anak akan melakukan perubahan supaya sampai menjadi lebih baik itu bagaimana? Mencari solusinya, Bapak. Jadi dari 5 kontrol ini yang paling baik adalah kontrol manajer. Manajer itu jangan penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman monitor. Berikutnya ini Bapak Ibu. Ini contohnya ketika penjaringan menjadi penghukum itu menghardik menunjuk-nunjukan. Misalnya kamu itu tunjuk-tunjuk tanda jadi itu penghukum langsung. Kemudian kalau pembuat masalah ini berceramah, jadi berceramah tadi bapak ibu itu bekerja keras dan sebagainya seperti itu aja. Kalau teman membuat alasan untuk muridnya, kemudian pemantau ini menghitung atau mengukur nah, sesuai dengan peraturan yang ada itu kira-kira kamu itu benar atau tidak. Jadi dihubungkan dengan peraturan yang ada di sekolah kalau pemantau ini. Tetapi kalau pemantau ini juga baik, tapi ketika tidak ada kita, anak akan kembali lagi. Si bapak itu tidak masuk, kita tidak usah melakukan yang itu. Misalnya seperti itu. Hanya dipantau ketika ada orangnya saja. Jadi yang paling baik adalah manajer ini. Kalau ini kita membuat anak itu mempertanggungjawabkan. Ketika anak sudah bertanggung jawab, anak akan merasa percaya diri. Ternyata desa alasan saya diterima oleh bapak ibu guru. Jadi saya harus bisa memperbaiki. Oke. Ini bukan tugas kayak ini, tapi pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu yang mengatakan siapa Bapak Ibu? Iya, posisinya sebagai apa? Pembuat orang bersalah. Saya kecewa, kamu yang saya andalkan, kenapa kamu tidak bisa? Nah, seperti itu. Jadi itu merasa si anak tadi yang juara 1 mungkin di semester 1, tetapi di semester 2 dia nilainya kurang baik. Akhirnya ini gurunya mengatakan ini, saya kecewa dengan kamu ya B. Saya handalkan kamu, tapi kenapa kamu kok nilainya begini? Nah, itu anak akan merasa bersalah dari ini. Oh iya gitu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Jadi kalau anak melakukan sesuatu, anakmu itu tidak pernah yang melakukan dalam hal ini kok bisa.
Misalnya anak melakukan sesuatu demi saya, demi Boni ya, harus berbuat baik ya, itu teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu memantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini Bapak Ibu manajer. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita harus bisa menyelesaikan. Bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya? Kita mencari solusi bersama-sama. Lanjut. Ini bergeraknya seperti ini Bapak Ibu ya. Lanjut ngomong. Oke. Segitiga restitusi yang terakhir Bapak Ibu. Tadi di depan sudah ada restitusi. Nah, sekarang adalah segitiga restitusi. Hubungannya dari di depan tadi Bapak Ibu ini memiliki hubungan dari tindakan-tindakan anak didik kita yang melakukan kesalahan. Kita sebagai guru harus memposisikan diri kita sebagai yang paling baik tadi adalah sebagai manajer. Jadi di sini kalau anak kita melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh langsung menghardik menghukumnya, tetapi kita harus melakukan ini baru segitiga restitusi. Dalam tahapan segitiga restitusi itu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita panggil sendiri ketika istirahat. Tidak usah langsung dihukum. Kalau nanti langsung dihukum nanti berakibat jangka panjang tadi Bapak Ibu ya, menyakitkan. Nah, kita harus melakukan ini, menstabilkan identitasnya kita. Mungkin jam istirahat kita panggil, kemudian kita beri arahan. Nah, untuk kesalahan anak itu kita mendengarkan alasannya apa. Ketika kamu melakukan ini, alasan kamu apa toh? Kok kamu bisa melakukan ini? Senang Bu. Berarti dia memenuhi kebutuhan apa? Kurang kebutuhan apa Bu? Kalau misalnya ada teman, ada anak itu mengusiri teman, akhirnya diaturkan ke Bapak Ibu guru. Si A ini mengusiri si B. Berarti yang bersalah si A. Akhirnya si A diaturkan oleh gurunya. Nah si A ini tidak dihukum langsung, tapi melalui segitiga restitusi kita panggil. Kamu mengusiri si B tadi, kenapa? Saya senang Bu. Berarti dia kebutuhan dasarnya kurang di mana Bapak Ibu? Kesenangan. Nah dia merasa senang, berarti dia kebutuhan yang belum dipenuhi dia adalah kesenangan. Untuk senang dia akhirnya membuat temannya itu diusiri, distabilkan identitasnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Begitu. Jadi di kebutuhannya tadi ya, ini ada ikatannya. Kemudian yang berikutnya menanyakan keyakinan. Kalau kamu melakukan itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan yang kita sepakati di kelas? Tidak Bu. Keyakinan kita yang di kelas itu apa? Saling menghormati teman Bu. Kalau kamu mengusir teman berarti sampai menghormati tidak? Tidak. Jadi ini kita mencari solusinya ya. Kira-kira ketika kamu melakukan ini, kamu mau berubah ya? Mau, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak harus langsung menghukum. Kita tanya baik-baik. Nah di sini kalau saya tadi ya, jadi restitusi itu tidak mencari kesalahan, tetapi membalikan anak itu ke kelompok mereka. Jadi merasa kalau dihukum nanti akan isin, malu. Ini Bapak Ibu ya, ciri-cirinya restitusi seperti ini. Ini stabilitaskan tadi sudah ada di segitiga itu, kemudian validasi dan menanyakan keyakinan. Yang berikutnya ini. Nah, untuk menstabilkan identitas, gurunya berkata niki Bapak Ibu. Berkata ini. Berbuat salah itu hal yang biasa, hal yang manusiawi. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Mungkin Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi dia itu diarahkan ke sana. Tidak hanya dia saja yang bersalah, tetapi kita pun juga bisa melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu yang dibuat manusia itu sifatnya manusia,
Kenapa? Manusia itu tidak sempurna. Jadi inilah Bapak Ibu kata-kata yang kita tanamkan ke anak ketika kita menanyakan ke anak melalui segitiga restitusi. Jadi ini, ketika kita menanyakan seperti ini, anak-anak juga merasa, oh iya, ternyata Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, tidak hanya dia saja. Dan akhirnya identitasnya stabil, tidak menurun. Jadi memang manusia tidak ada yang sempurna. Ketika sudah melakukan validasi, maksudnya menstabilkan identitas, anaknya merasa tenang. Ya, tindakan yang kedua validasi kebutuhan. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu melakukan kesalahan itu kamu pasti punya alasan, misalnya datang terlambat, tidak mengerjakan piket. Ada temannya ngomong, Bu, itu loh si A itu tadi datang terlambat, tidak piket. Kita tidak langsung terus menghukumnya, kita panggil pelan-pelan, kita tanya tadi, kamu tahu nggak ketika Bapak Ibu guru suruh ke sini sejak dulu. Jadi anak-anak kita beri pemahaman seperti ini. Kita cari alasan kamu terlambat tadi apa? Kenapa kamu kok bisa terlambat? Saya tidur kemalaman. Kok sampai tidur kemalaman? Kenapa kok bisa malam tidurnya? Mungkin ada alasan, saya ikut pengajian Bu sampai jam sekian. Jadi kita tahu, kita nggak langsung menghukum anak. Kenapa kamu kok terlambat? Kamu tahu tidak? Kamu piket. Silakan sampai maunya halaman semuanya disapu. Nah, tidak boleh. Jadi kita ingin menanyakan alasannya. Mungkin tidurnya telat. Nah, tidur telatnya itu ada alasannya lagi. Karena mungkin menjenguk menunggu kakeknya, menunggu ada kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Yang berikutnya, langkah berikutnya yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah tahu alasannya apa, kemudian ditanyakan, apa nilai yang kita percayai di kelas? Kita tadi melakukan kesepakatan apa? Bertanggung jawab, berkata jujur. Kalau berkata jujur itu kita misalnya ada anak nyontek, ya itu berarti dia bertentangan dengan kesepakatan kita, tidak jujur. Kita kaitkan dengan ini. Ketika kita kaitkan, kira-kira kalau kamu datang terlambat tidak membersihkan kelas, itu berarti sampai bertentangan dengan kesepakatan kita. Pasti anak, iya tuh. Kira-kira nilai apa yang sudah kamu langgar? Tidak peduli lingkungan Bu, misalnya. Jadi kita menanyakan keyakinan. Kalau sudah tahu keyakinannya, kemudian kita kamu ingin jadi anak seperti apa? Kita mantapkan lagi. Kamu ingin jadi seperti apa? Anak akan menjawab, saya menjadi anak yang lebih baik. Seperti itu. Gak ada anak yang lebih jelek itu, gak ada, tapi pasti saya ingin jadi lebih baik. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu datang itu? Apa kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi dari sini nanti anak akan berubah dengan sendirinya. Saya akan lebih bertanggung jawab, saya akan lebih peduli dengan lingkungan, saya akan menghormati teman dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu penerapan sosialisasi dari budaya positif yang saya terapkan di kelas melalui kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan dari pemaparan saya, salah satu atau salah dua, monggo. Monggo Bapak Ibu. Ada yang Ini ada titipan pertanyaan yang berkaitan dengan langkah-langkah sertifikat restitusi. Nah, ini pertanyaannya bolehkah dilaksanakan secara acak?
Oke, terima kasih Pak Chandra atas pertanyaan. Jadi pertanyaannya bagus sekali bahwa apakah dalam tahapan sertifikat restitusi itu kita bisa melakukan cara secara acak, tahapan secara acak. Saya jawab Pak Chandra ya, sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau kita melakukan sertifikat restitusi itu kita yang lebih awal kita lakukan adalah ini, menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu biar stabil dulu identitasnya, dirinya itu biar stabil gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mulai dari keyakinan kelas kita, tidak boleh. Jadi anak itu biar yakin dulu dengan dirinya sendiri. Kalau sudah yakin, baru kita melakukan validasi. Jadi memang tidak boleh aja, harus urut. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kalau memang dia sudah stabil, kemudian sudah tenang, kemudian kita mencari alasannya. Alasan kamu itu apa toh? Jadi kita nanya, jadi anak saya tidak merasa tersakiti, anak tidak takut. Karena apa? Kita bertanya baik-baik dari ini, disuruh tenang dulu, distabilkan, kemudian anak baru dicari alasannya. Karena semua kesalahan itu memiliki alasan, tidak ada kesalahan itu yang tidak memiliki alasan, pasti memiliki alasan. Entah itu sedikit entah banyak, pasti memiliki alasan. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Karena apa? Tadi sudah melakukan kesepakatan kelas dengan Bapak Ibu gurunya tadi, dengan teman-temannya sudah ada janji tertulis di situ dengan teman-temannya, dengan Bapak Ibu gurunya. Makanya dikaitkan dengan keyakinan. Kalau kamu melakukan tindakan kesalahan tersebut, berarti sesuai tidak dengan keyakinan kamu. Jadi anak-anak tahu, oh iya tidak sesuai. Setelah tahu, akhirnya dicari solusinya, bagaimana untuk mengatasinya. Akhirnya dengan sendirinya anak itu akan ini solusinya punya. Jadi anak tidak merasa takut, dia akan percaya diri dengan apa yang dia lakukan. Nonton gitu, Pak Chandra gitu. Mudah-mudahan jawaban saya bermanfaat. Maksudnya mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Cukup ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, sedikit pemahaman dari saya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu guru semua bisa menerapkan di kelasnya masing-masing dan bisa memberikan perubahan pada sekolah kita melalui budaya positif. Dan budaya positif itu bisa terjadi jika kita semua warga sekolah bisa berkolaborasi bersama untuk menciptakan budaya tersebut. Memang tidak gampang dan membutuhkan waktu yang lama, tapi kalau kita sabar, kita akan bisa menciptakan budaya positif tersebut. Dan mudah dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua, saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi